warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pertama di mata kuliah Matematika Ekonomi. Saya Widya Dana, mahasiswa IUP kelas angkatan 2025 dengan NIM 251080232. Dan di video kali ini kita akan belajar bersama tentang konsep yang sangat penting dalam analisis ekonomi, yakni integral. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS semester 2. Tapi lebih dari sekedar tugas, saya harap materi ini beneran bermanfaat buat teman-teman yang sedang belajar mendalam tentang matematika ekonomi. Langsung saja, pernah nggak sih kalian ngerasa bingung tentang kita sudah tahu biaya marginal sebuah perusahaan, tetapi belum tahu cara mencari biaya totalnya, atau kita punya data penerimaan marginal, tetapi bingung cara menghitung total pendapatannya. Nah, disinilah integral berperan. Di video kali ini, kita akan membahas mulai dari pengertian integral, rumus-rumusnya, sampai ke penerapannya langsung dalam ekonomi, yaitu fungsi biaya, fungsi penerimaan, dan analisis keuntungan. Jadi, pastikan teman-teman menyimak sampai selesai ya. Baik, langsung masuk ke materi. Yang pertama, apa itu integral? Nah, ternyata dalam kalkulus ada dua macam integral. Yang pertama adalah integral tak tentu dan yang kedua adalah integral tertentu. Lalu, apa pengertian dari integral tak tentu ini? Nah, pengertiannya adalah integral tak tentu merupakan sesuatu kebalikan dari diferensial atau biasa kita sebut dengan turunan. Kalau diferensial itu mencari turunan dari sebuah fungsi, nah integral tak tentu ini sebaliknya, yaitu kita diberi turunannya lalu kita mencari fungsi asalnya. Sehingga rumusnya dari integral ini adalah fx f terhadap x sama dengan fx ditambah k, di mana k adalah konstanta integrasi yang nilainya tak tentu. Nah, kenapa disebut tak tentu? Ini menjadi sebuah pertanyaan kritis. Jawabannya adalah karena nilai k-nya bisa apa saja, yaitu bisa 0, bahkan bisa 5, bisa 2, ataupun minus 3. Makanya hasilnya adalah sebuah fungsi, bukanlah sebuah angka. Lalu, apa itu integral tertentu? Berbeda dengan integral tak tentu tadi yang sudah dijelaskan yang pertama. Integral tertentu punya batas bawah dan juga batas atas. Hasilnya bukan lagi sebuah fungsi, melainkan sebuah nilai atau angka yang sudah pasti. Rumus dari integral tertentu ini adalah integral dari batas bawah A sampai batas atas B dari fx terhadap x sama dengan fb dikurangi fa. Jadi, kita masukkan batas atas dahulu, lalu kita kurangkan dengan batas bawah. Secara gambaran atau analoginya yang gampang ini, kalau diferensial itu seperti memotong roti menjadi irisan-irisan tipis, maka integral itu seperti menyusun kembali semua irisan itu menjadi satu roti yang utuh. Nah, di ekonomi, kalau kita tahu biaya per unitnya, yaitu biaya marginalnya, maka integral akan mengumpulkan semua unit itu menjadi biaya total keseluruhan. Baik, sekarang kita membahas rumus-rumus dasarnya. Mengapa kita membahas rumus-rumusnya? Ini yang paling penting untuk dikuasai sebelum kita masuk ke soal ekonomi. Yang pertama, formula pangkat f integral dari x pangkat n terhadap x sama dengan x pangkat n tambah 1 dibagi n tambah 1 ditambah k. Dengan syarat n-nya ini tidak boleh sama dengan negatif 1. Cara gampangnya ini, jika pangkat naik satu tingkat, lalu bagi dengan pangkat barunya. Kemudian, contohnya yaitu integral dari 3x kuadrat. Jadi pangkat 2 naik jadi 3, lalu dibagi 3.
Hasilnya adalah X pangkat 3 tambah K. Yang kedua, format konstanta. F integral dari konstanta K terhadap X sama dengan K dikali X ditambah K. Sebagai contoh, integral dari 5 terhadap X hasilnya 5X ditambah K. Simpel kan? Yang ketiga, format penjumlahan dan juga pengurangan. F integral dari fx ditambah atau dikurangi gx terhadap x sama dengan integral fx ditambah atau dikurangi integral gx, yang artinya integralkanlah masing-masing suku secara terpisah. Sebagai contoh penerapannya, integral dari 3x kuadrat dikurangi 4x ditambah 5 terhadap x. Maka kita integralkan satu per satu. 3x kuadrat jadi pangkat 3, negatif 4x jadi negatif 2x kuadrat, dan 5 jadi 5x. Hasilnya, x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat ditambah 5x ditambah k. Nah, sekarang kita naik satu level nih. Kita bahas integral tertentu yang punya batas bawah dan batas atas. Berbeda dengan integral tak tentu yang tidak memiliki batasan ya. Rumusnya, integral dari batas bawah A sampai batas atas B dari fx terhadap x sama dengan fb dikurangi fa. Cara pakainya gini, cari dulu anti turunannya yaitu fx, lalu masukkan nilai b, lalu masukkan nilai a dan hasilnya fb dikurangi fa. Maksud dari anti turunan ini adalah fungsi asal ya. Sifat-sifat penting. Yang pertama, kalau batas bawah dan juga batas atasnya ini sama, hasilnya pasti 0. Yang kedua, kalau batasnya dibalik, maka hasilnya berubah, tandanya jadi negatif. Yang ketiga, integral bisa dipecah di titik C yang ada di tengah. Yang keempat, konstanta bisa dikeluarkan dari dalam integral. Sebagai contoh soal, untuk kita bisa memahami lebih mendalam, yang pertama, kita hitung integral dari batas bawah 1 sampai batas atas 4 dari fungsi 2x ditambah 3 terhadap x. Maka, langkah yang pertama, cari anti turunannya. Maksudnya, cari fungsi asalnya. Anti turunan dari 2x ditambah 3 adalah x kuadrat ditambah 3x. Maka, langkah yang kedua setelah kita mencari fungsi asalnya adalah memasukkan batas atas 4. 4 kuadrat ditambah 3 kali 4 sama dengan 16 ditambah 12 sama dengan 28. Maka langkah selanjutnya yaitu langkah ketiga, yakni memasukkan batas bawah 1. 1 kuadrat ditambah 3 kali 1 sama dengan 1 ditambah 3. Maka hasilnya sama dengan 4. Langkah yang selanjutnya, hasil 28 dikurangi 4 sama dengan 24. Baik, setelah kita menghitung tadi, dalam penerapan ekonominya, kita bisa membayangkan 2x ditambah 3 itu adalah biaya marginal suatu produksi. Maka, integral dari x sama dengan 1 sampai x sama dengan 4. Artinya, berapa total tambahan biaya saat produksinya dan naik dari 1 unit ini menjadi 4 unit? Jawabannya adalah 24 satuan. Kita ternyata baru saja menghitung akumulasi biaya dalam rentang produksi tertentu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling relevan untuk teman-teman yang saat ini belajar ekonomi, yaitu apa? Penerapan integral ini untuk fungsi biaya. Prinsip dasarnya begini, biaya marginal atau MC adalah turunan dari biaya total atau TC. Jadi, kalau kita mau mencari TC dari MC, kita tinggal integralkan MC-nya saja nih. Rumusnya, TC dari Q sama dengan integral MC dari Q terhadap Q ditambah C, di mana C ini adalah biaya tetap atau fixed cost.
Lalu, apa itu biaya marginal? Ternyata biaya marginal adalah tambahan biaya yang harus dikeluarkan sebuah perusahaan untuk memproduksi satu unit tambahan. Misalnya gini nih dalam penerapan ekonominya, sebuah UMKM lagi memproduksi 100 bungkus kerupuk. Kalau mau memproduksi satu bungkus lagi, yaitu menjadi 101, berapa sih tambahan biayanya? Nah, itulah yang disebut dengan biaya marginal. Nilainya bisa naik atau bahkan bisa turun, tergantung skala produksinya. Lalu, apa itu fixed cost? Fixed cost adalah biaya tetap. Maksudnya apa? Biaya yang tidak berubah. Mau sebanyak apapun kita memproduksi. Contohnya, sewa gedung pabrik, gaji direktur, gaji karyawan, atau cicilan mesin. Semua itu tetap harus dibayar meskipun pabriknya tidak produksi sama sekali. Dalam rumus integral, inilah yang menjadi konstanta atau C. Sebagai contoh soal, diketahui fungsi biaya marginal MC sama dengan 3Q kuadrat dikurangi 10Q ditambah 20. Dan biaya tetap atau FC sama dengan 50. Tentukan fungsi TC dari Q. Penyelesaiannya, TC sama dengan integral dari 3Q kuadrat dikurangi 10Q ditambah 20 terhadap Q ditambah 50. Kita integralkan satu persatu ya. 3Q kuadrat jadi pangkat 3, negatif 10Q jadi negatif 5Q kuadrat, dan 20 jadi 20Q. Jadi, fungsi TC dari Q sama dengan Q pangkat 3 dikurangi 5Q kuadrat ditambah 20Q ditambah 50. Setelah kita menghitung, maka analogi yang bisa kita bayangkan dalam penerapan ekonominya itu, bayangkan kamu punya toko batik. Setiap kain yang diproduksi menambah biaya bahan baku dan upah buruh. Itulah yang dinamakan MC. Tapi, kalau kamu juga punya sewa tempat yang harus dibayar tiap bulan, mau produksi atau tidak, itulah yang dinamakan fixed cost atau FC. Atau yang 50 tadi. Dengan integral, kamu bisa tahu total pengeluaran untuk berapapun jumlah kain yang dibuat. Setelah penerapan dalam ekonomi yaitu biaya, sekarang kita bahas sisi pendapatan. Konsepnya hampir sama, tetapi ini untuk penerimaan. Penerimaan marginal atau MR adalah turunan dari penerimaan total atau TR. Jadi, untuk mencari TR dari MR ini, kita langsung integralkan saja MR-nya. Rumusnya, TR dari Q sama dengan integral MR dari Q terhadap Q. Dan fungsi harga P dari Q sama dengan TR dari Q dibagi Q. Satu hal penting, karena kita tidak ada penjualan, maka tidak ada pendapatan. Itulah mengapa tidak ada K-nya atau konstantanya. TR saat Q sama dengan 0, hasilnya juga 0, maka konstanta integrasinya otomatis juga 0, tidak perlu ditambahkan, karena kita tidak ada pendapatan awal. Contoh pertama, MR sama dengan 100 dikurangi 4Q. Cari TR dari Q dan P dari Q. TR sama dengan integral dari 100 dikurangi 4Q terhadap Q. Kemudian kita integralkan 100 jadi 100Q. Negatif 4Q jadi negatif 2Q kuadrat. Jadi TR sama dengan 100Q dikurangi 2Q kuadrat. Lalu, untuk mencari P, kita bagi TR dengan Q. 100Q dikurangi 2Q kuadrat dibagi Q. Hasilnya 100 dikurangi 2Q. Jadi, fungsi harga P sama dengan 100 dikurangi 2Q. Nah, menarik nih. Dari MR, kita bisa langsung menemukan fungsi harga permintaannya setiap kali Q naik 1 unit. Harga turun 2 satuan, ini mencerminkan hukum permintaan. Maksudnya apa? Semakin banyak yang dijual, harga juga semakin turun. Contoh yang kedua,
sama dengan 60 dikurangi 6Q. Maka pertanyaannya, berapa TR saat Q sama dengan 5? TR sama dengan integral dari 60 dikurangi 6Q terhadap Q. Hasilnya 60Q dikurangi 3Q kuadrat. Kita masukkan Q sama dengan 5. 60 dikali 5 dikurangi 3 dikali 5 kuadrat itu 300 dikurangi 75 sama dengan 225. TR saat Q sama dengan 5 adalah 225. Sebagai analogi untuk kita bisa mendalami, bayangkan kamu punya toko roti deh. MR sama dengan 80 dikurangi 2Q, artinya itu setiap roti tambahan memberikan penerimaan yang semakin berkurang. Kalau kamu jual 10 roti, TR sama dengan 80 kali 10 dikurangi 2 kali 100 sama dengan 800 dikurangi 200 sama dengan 600. Itulah total pendapatanmu dari 10 roti. Konsepnya ternyata sesederhana itu ya setelah kita menghitung dari awal sampai akhir tadi. Ini bagian yang paling seru nih. Setelah kita menghitung TC dan juga TR, sekarang kita gabungkan keduanya untuk menganalisis keuntungan atau profit. P atau profit sama dengan TR dikurangi TC. Dan karena TR adalah integral MR dan TC adalah integral MC, maka profit sama dengan integral dari MR dikurangi MC terhadap Q. Maka profit sama dengan integral dari MR dikurangi MC terhadap Q. Yang perlu diingat bahwa keuntungan maksimum terjadi saat MR sama dengan MC. Ini adalah prinsip yang fundamental dalam mikroekonomi. Kenapa? Karena kalau MR masih lebih besar dari MC, artinya setiap unit yang diproduksi masih menguntungkan. Jadi terus saja memproduksi. Tapi begitu MC sudah menyamai MR ini, sudah tidak ada lagi keuntungan tambahan. Itulah titik maksimumnya. Sebagai analogi atau sebagai untuk pemahaman kita dalam penerapan ekonomi, yaitu bayangkan kamu menjual keripik. Setiap bungkus tambahan menghasilkan MR Rp8.000 dan biaya tambahan MC Rp5.000. Nah, selama MR masih lebih besar dari MC, maka harus terus produksi. Tapi begitu MC sudah sama dengan MR, berhenti. Karena itu adalah titik keuntungan maksimummu. Kalau produksi lebih dari 1, maka kamu rugi dong. Contoh soal lengkap. Diketahui MR sama dengan 60 dikurangi 2Q dan MC sama dengan Q kuadrat dikurangi 8Q ditambah 20. Langkah yang pertama yaitu mencari titik di mana MR sama dengan MC, yaitu titik profit maksimum. 60 dikurangi 2Q sama dengan Q kuadrat dikurangi 8Q ditambah 20. Pindahkan ke semuanya ke kanan, maksudnya pindah ruas. Q kuadrat dikurangi 6Q dikurangi 40 sama dengan 0. Faktorkan Q dikurang 10 dikali Q ditambah 4 sama dengan 0. Jadi Q sama dengan 10. Kita ambil yang positif. Langkah yang kedua, hitung profit dengan integral dari 0 sampai 10. Dari MR dikurangi MC terhadap Q. MR dikurangi MC hasilnya negatif Q kuadrat ditambah 6Q ditambah 40. Integralkan dari 0 sampai 10. Negatif Q pangkat 3 dibagi 3 ditambah 3Q ditambah 3Q kuadrat ditambah 40Q. Kemudian kita masukkan Q sama dengan 10. Negatif 333,33 ditambah 300 ditambah 400. Maka profit maksimum sekitar 366,67 satuan dicapai saat Q sama dengan 10. Intinya, selama MR lebih besar dari MC, tambah teruslah produksinya.
Ketika MR sudah sama dengan MC, itulah titik emas profit maksimum kamu. Baik, sekarang saatnya kita latihan. Kita punya 2 soal, maka saya akan membahas jawabannya satu persatu. Soal yang pertama, fungsi biaya. Diketahui MC sama dengan 6Q kuadrat dikurangi 14Q ditambah 12, dan fixed cost-nya yaitu FC sama dengan 8. Tentukan 1. Fungsi TC dari Q. 2. Fungsi FC dari Q. 3. Nilai TC saat Q sama dengan 3. Jawab, TC sama dengan integral dari 6Q kuadrat dikurangi 14Q ditambah 12 terhadap Q ditambah 8. Integralkan 6Q kuadrat jadi 2Q pangkat 3. Negatif 14Q jadi negatif 7Q kuadrat. 12 jadi 12Q tambah 8. TC sama dengan 2Q pangkat 3 dikurangi 7Q kuadrat ditambah 12Q ditambah 8. Maka untuk FC tinggal dikurangi FC. FC sama dengan 2Q pangkat 3 dikurangi 7Q kuadrat ditambah 12Q. TC saat Q sama dengan 3, 2 kali 27 dikurangi 7 kali 9 ditambah 12 kali 3 tambah 8. Itu adalah 54 dikurangi 63 ditambah 36 ditambah 8 sama dengan 35. Baik, lanjut ke soal kedua, fungsi penerimaan. Setelah tadi kita menghitung fungsi biaya, maka kita akan menghitung fungsi penerimaan. Diketahui MR sama dengan 200 dikurangi 8Q. Maka tentukan 1 fungsi TR dari Q. 2. Fungsi harga P dari Q. 3. Nilai TR saat Q sama dengan 10. Maka kita akan menjawab TR sama dengan 200Q dikurangi 4Q kuadrat. Fungsi harga P sama dengan TR dibagi Q sama dengan 200 dikurangi 4Q. TR saat Q sama dengan 10. 200 kali 10 dikurangi 4 kali 100 sama dengan 2000 dikurangi 400. Maka sama dengan 1600. Analoginya gini nih, bayangkan ini adalah perusahaan ekspor baju yang menjual ke 10 negara. Total penerimaannya dari 10 negara adalah 1.600 satuan. Misalnya 1.600 juta rupiah. Dengan ini integral kita bisa dengan integral kita bisa menghitung nih angka ini secara sistematis dan presisi. Sebelum kita tutup, mari kita rangkum semua yang sudah kita pelajari dalam satu gambaran besar. Integral dalam ekonomi punya 3 cabang yang utama. Yang pertama, untuk fungsi biaya dari MC ke TC menggunakan rumus TC sama dengan integral MC terhadap Q ditambah biaya tetap C. Yang kedua, untuk fungsi penerimaan dari MR ke TR menggunakan rumus TR sama dengan integral MR terhadap Q tanpa konstanta karena TR 0 saat Q 0. Yang ketiga, untuk profit, dengan menggabungkan TR dan juga TC, kita bisa menghitung nih dan memaksimalkan keuntungan melalui rumus P sama dengan integral dari MR dikurangi MC terhadap Q. Dan dari TR kita juga bisa menemukan fungsi harga. Fungsi harga permintaan P dengan cara P sama dengan TR dibagi Q. Ini menunjukkan betapa integral menghubungkan semua konsep mikroekonomi secara elegan. Kunci besar yang harus selalu diingat, integral adalah alat akumulasi dalam ekonomi. Ia mengubah besaran marginal menjadi besaran total, MC menjadi TC, MR menjadi TR. Itulah kekuatan dari integral. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video yang pertama.
Hari ini kita sudah belajar banyak, mulai dari pengertian integral tak tentu dan tertentu, rumus-rumus kaidah integral, sampai ke penerapan nyata dalam fungsi biaya, fungsi penerimaan, dan juga analisis profit. Yang perlu teman-teman ingat, integral itu bukanlah sekedar rumus matematika yang abstrak. Dalam dunia ekonomi, integral adalah jembatan antara marginal dan juga yang total. Dari perubahan kecil, kita bisa melihat gambaran besar. Baik, jangan lupa ya untuk mencatat soal-soal latihan yang sudah dibahas tadi, agar kita bisa memahaminya secara mendalam. Dan di video yang kedua, kita akan lanjut ke penerapan integral yang lebih menarik lagi, yaitu surplus konsumen dan juga surplus produsen. Dua konsep yang sangat penting di dalam analisis kesejahteraan pasar. Sebelum saya tutup, izinkan saya merangkum poin-poin utama yang sudah dibahas hari ini. Yang pertama, integral adalah operasi kebalikan dari diferensial. Ada dua jenis integral, yakni integral tak tentu yang menghasilkan fungsi dan integral tertentu yang menghasilkan nilai yang numerik atau sudah pasti. Dalam fungsi biaya, kita bisa menemukan TC dari MC menggunakan rumus TC sama dengan integral MC terhadap Q ditambah fixed cost. Sedangkan fixed cost ini sendiri adalah konstanta integrasi. Dalam fungsi penerimaan, kita menemukan TR dari MR menggunakan rumus TR sama dengan integral MR terhadap Q. Dari TR kita juga bisa menemukan fungsi harga penerimaan P. Analisis profit dilakukan dengan P sama dengan integral dari MR dikurangi MC. Profit maksimum dicapai ketika MR sama dengan MC. Inti dari semua ini adalah integral adalah alat akumulasi. Ia mengubah besaran marginal, yaitu perubahan per unit, menjadi besaran total keseluruhan. Baiklah, kalau ada pertanyaan, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, di mana kita akan membahas surplus konsumen dan juga surplus produsen. Saya Widiana, mohon maaf jika ada kalimat ataupun perbuatan yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.